Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di channel Takalar Anime. Seperti biasanya, di sini Mimin akan menginformasikan seputar anime dan donghua pastinya. Nah, pada video kali ini karena Mimin telah lama gak buat untuk video anime atau rekomendasi anime terbaru lainnya guys. Makanya Mimin buatkan anime yang akan dirilis pada bulan Juli ini. Tentu saja anime isekai, baik yang mati maupun pindah ke dunia lain. Dan supaya kita nggak nunggu lama, kita langsung aja ke videonya. Let's go. Nah, season pertama tayang di musim panas 2023 dengan total 12 episode. Masih melanjutkan seorang fanatik mesin penjual otomatis yang menemui ajalnya. Ironisnya, ia dihancurkan oleh mesin penjual otomatis untuk kemalangannya. Namun ia berinkarnasi sebagai mesin penjual otomatis di dunia lain. Setelah muncul kembali di hutan yang dihuni oleh manusia katak dan monster lainnya. Dan dengan hanya 2 produk, mesin penjual otomatis Boxo membutuhkan koin untuk tetap dipasok, diberi makan, dan ditingkatkan untuk kemampuan barunya. Untungnya robot itu diselamatkan oleh seorang wanita muda yang dengan cepat menyadari bahwa ia sensitif dan malah membawanya ke pemukiman manusia. Mengisahkan Ryo, ia sangat senang karena bisa berinkarnasi ke dunia api yang fantastis, di mana ia berpikir ia akan menjalani kehidupan yang tenang sambil belajar menggunakan sihir air barunya. Namun mengikuti arus di sini berarti sesuatu yang sangat berbeda dari yang ia pikirkan. Ryo langsung berhadapan dengan tanah liar tempat ia berakhir dan gerombolan monster mematikan yang menjadi anak benua terpencil itu sebagai rumah. Tetapi beruntung bagi Ryo, ia secara alami optimis serta pintar dan diberkahi dengan sifat awet muda yang tersembunyi. 20 tahun berlalu sekejap mata, dan setiap pertemuan di sepanjang jalan mendorongnya selangkah lebih dekat ke puncak sihir manusia. Nah, anime dengan tema seperti ini pastinya sangat-sangat sering kalian temui guys, karena anime MC-nya ini meninggal karena kecapaian ataupun penyakit guys. Nah, mengisahkan Takuto Ira yang meninggal karena penyakit di usia muda, namun akhirnya berinkarnasi di dunia yang menyerupai game strategi berbasis giliran fantasi Eternal Nations, di mana ini adalah game favorit yang biasa ia mainkan. Dia tidak hanya berinkarnasi ke dalam game favoritnya, tetapi juga ia berinkarnasi sebagai dewa yang memimpin peradaban jahat Minogra. Dengan ulit pahlawan Minogra yang cantik, Sulgewich Auto di sisinya, bahkan sifat ras yang sangat sulit tidak akan menghalangi mereka untuk memulai kembali peradaban mereka. Anime isekai kali ini agak mirip dengan Overlord guys. Nah, kalau biasanya anime isekai itu terlahir dengan tampang yang lebih bagus dari sebelumnya guys. Ini enggak guys, karena tampangnya dibawa dari dunia asli ke dunia fantasi. Karena ia dihukum karena kejahatan. Shigeru Yoshioka yang berusia 34 tahun kehilangan segalanya, termasuk kepercayaan pada dirinya dan juga pada wanita, dan menarik diri dari masyarakat sebagai petapa yang menganggur. Suatu hari ia pun menemukan cara untuk bepergian ke dunia lain. Ketika layar status misterius muncul di komputernya, Shigeru mengorbankan penampilannya untuk mendapatkan 100 triliun dan 5100 parameter yang luar biasa. Sekarang ia terakhir kembali sebagai dewa mutlak, dan ia akan memulai kehidupan keduanya di dunia lain itu. Nah, kabar gembira untuk kalian para penggemarnya, karena anime ini akan kembali dengan musim keempatnya guys. Ya, masih melanjutkan kisah seorang otaku bernama Naofumi Iwatani yang terjebak di dunia paralel bersama 3 orang lainnya.
mereka dipanggil sebagai kesatria pahlawan yang terpilih melindungi rakyat dari ancaman monster yang mengacaukan kerukunan warga. Masing-masing kesatria diberkahi 4 jenis perlengkapan legendaris, yaitu pedang, tombak, busur, panah, serta tameng. Nah, kebetulan Naofumi terpilih sebagai kesatria bertameng. Naofumi yang tidak berkarisma serta memakai tameng yang sebenarnya bukan sebuah senjata, lalu dipandang sebelah mata oleh para penduduk, mulai dari raja hingga rakyat jelata, dan juga ketiga kesatria lainnya. Namun ia tidak pantang menyerah dan membuktikan kelayakannya. Nah, nggak butuh waktu lama, akhirnya anime ini kembali dilanjut lagi guys. Menceritakan tentang seorang penyihir yang tidak dikaruniai bakat sihir dan meninggal secara tidak wajar. Ia pun menjadi Lloyd, seorang pangeran dari kerajaan Salum ke-7 yang memiliki kekuatan dahsyat, sekaligus memiliki garis keturunan dalam bidang sihir. Di masa lalunya tidak peduli seberapa berpengetahuan atau terobsesinya dia tentang ilmu sihir. Sekarang ia berinkarnasi ke dalam garis keturunan kerajaan. Ia menerima tubuh dengan mana yang tak terbatas, membuat keinginannya untuk menguasai semua jenis sihir menjadi kenyataan. Sayangnya bagi Lloyd, segel kuno yang memenjarakan iblis yang kuat mulai rusak dan melepaskan kengerian di dalamnya yang membahayakan kedamaian. Namun kecakapan sihir Lloyd yang luar biasa adalah senjata pamungkas yang dapat menetralkan ancaman tersebut. Nah, itu dia guys, 6 rekomendasi anime isekai yang akan dirilis pada bulan Juli ini, baik anime isekai lanjutan ataupun terbaru. Oke guys, video kali ini cukup sampai di sini dulu. Thank you for watching. Bye bye.